Oke, hai semua, kembali di channel Kos. Kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Nes? Tema kali ini kita bakal mengambil tentang seks. Dari berita pertama kita dapat dari mana nih, Nes? Langsung aja kita masuk Langsung ke berita. aja kita ke berita pertama. Berita pertama ada dari kompas.com. Kabel charger ditemukan di kantong kemih pria di India. Wow. Dokter ahli bedah asal India, Waliul Islam, tak mengira akan melakukan prosedur operasi unik pada salah satu pasiennya. Unik banget ya. Iya, Waliul dikejutkan dengan temuan sebuah kabel charger yang bersarang di kantong kemih seorang pria dewasa. Kejadian berawal ketika Waliul yang bekerja sebagai dokter di suatu rumah sakit di wilayah Assam, India, kedatangan seorang pasien sekitar umur 30 tahunan. Mulanya mengaku kepada seorang dokter itu tak sengaja menelan kabel USB panjang 60 cm. Jadi dia pertama itu ngaku sama dokter Kalau kabel USB-nya itu ditelan. Kisahnya dia tuh makan mie. Iya kan? tapi ya kali dia nggak sadar nelan kabel USB 60 cm. Itu 1 meter kan, 60 cm kan. Ya segini. Iya, Iya 1 meter ya. Oh iya, Oh. 1 meter itu 100 meter, salah. 1 sentimeter 60 meter. Jadi panjang kabel USB-nya itu sekitar 60 cm 60 cm. atau setengah meter. Iya. Gitu. Jadi Setengah meter kan 50 cm. Ya lebih dikit gak apa-apa nggak sih? berarti tuh kalau dia telan itu aturan keluarnya di pantat dong, Nes. Iya, maunya kan keluar di pantat, tapi si dokternya tuh heran kenapa bisa nyarang ke kantong kemih Oh, ini. mungkin di ususnya itu ada pembelahan diri. Jadi Ya. yang harusnya ke pantat itu masuknya ke air kencing. Itu organmu sendiri kali yang aneh. Siapa tahu dia kamu kan? Nah, akhirnya setelah diusut, akhirnya dia mengaku bahwa dia itu memasukkan kabel USB sepanjang 60 cm itu dari alat kelaminnya. Akhirnya dia masukin, nggak sadar termasuk semua. Bingung keluarinnya kayak apa kan? Mungkin itu buat anu juga urat cadangan. Kok urat cadangan sih? Kan kabel USB kan kayak urat kan? Ya kan udah bisa jadi urat. Siapa tahu. Biar lebih kekar. Apa nanyinya? Kemudian ini kalau kalian mau lihat hasil ronsennya ada di gambar ini. Terus pasien dilaporkan telah dipulangkan dan sedang menjalani masa pemulihan, coy. Oke, langsung aja berita kedua. Oke, langsung aja ke berita kedua. Oke, berita kedua diliput dari insertlife.com. Di sini ada viral dituding pelakor wanita ini telanjangi istri sah anggota DPRD. Istri sang anggota DPR berani-beraninya dia telanjangin. Emang dia Dituding siapa? pelakor wanita ini wanita ini ditelanjangi istri sah anggota DPR. Jadi yang ditelanjangin itu pelakornya. Bukan istri DPR. Bukan istri DPR-nya. Kira dia istri DPR. Sontak aksi itu menarik perhatian warga yang berada di sekitar tempat kejadian. Iya. Para warga pun ikut mengadili sang wanita selingkuhan dengan meneriakinya sebagai pelakor. Selain itu, dari video terdengar juga perkataan warga yang menyebut pria itu memang benar anggota dewan. Wanita selingkuhan juga disebut sebagai pegawai bank. Jadi yang laki-laki ini anggota DPR. Iya, dia anggota DPRD. Ah. Nah, si ceweknya itu anggota bank. Nah, laki-lakinya anggota dewan dan perempuannya pegawai bank, sahut warganya. Iya. Tak terima dipermalukan, sang wanita selingkuhan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Jadi kayak mana ya? Kayak misalkan ini suaminya selingkuh nih. Selingkuh. Nah, suaminya selingkuh. Terus Si pelakornya ini ketahuan sama istrinya. Terus istrinya aniaya. aniaya. Warga-warganya ngikut. Ikut Ikut aniaya si pelakurnya ini. Akhirnya si pelakor lapor balik. Iya, jadi kayak kita nyerang diserang balik. Balik. Ya, nggak sepatutnya sih kita. Kalau ada masalah kayak gitu main hakim sendiri gitu. Nah, jangan kayak gitu. Dia merasa lebih malu. Kayaknya DPR dia tuh lebih baik malu sih. Tapi kayaknya nggak malu-malu sih, korupsi aja tetap dilakukan gitu. Anjas, langsung aja kita ke berita ketiga. Oke guys, berita ketiga datang dari suara.com.
Di sini dijelaskan berita ketiga ini, muda-mudi kepergok mesum gegara Gordon Hotel terbuka lebar, videonya viral. Wow, viral. Terus Jadi di sini dijelaskan ya. pasangan muda-mudi kepergok warga sedang melakukan hubungan intim karena gorden terbuka lebar. Aksi mesum itu pun terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Menurut saya sih yang salah itu pemilik hotelnya. Dia kayak nggak kasih Kan mana sih bukannya- identitasmu? Kalau mau hotel itu harus kasih identitas ya. Iya, Kayak kasih KTP identitas. gitu kan. Misalnya kita mau nginap berdua itu harus kasih surat apa namanya? Bukan surat sih, buku nikah. Iya buku nikah kalau Buku berdua. nikah. Tapi orang-orang itu bisa ngelabuin gitu Nas. Jadi misalkan kita nih, aku nih sendiri nih kan, pesan kamar nih sendiri, pesan kamar sendiri. Tinggal di telepon. Iya. Datang. Tinggal telepon di kamar datang dia. Nah, kita itu bagusan pemerintah itu ngikutin pemerintah luar gitu. Jadi kayak suatu tempat itu dia akomodir tempat orang-orang kayak gitu. Jadi misalkan ada orang masuk di data namanya. Negara apa ya? Negara yang nggak mau ikut-ikutan. Bukan, kita negara beragama, Bim. Jadi Iya sih. kan hal-hal kayak gitu kan dilarang, beda sama di luar negeri. Ya juga. Tapi ya juga. Ya, jadi langsung aja kita ke Ke berita keempat guys. 3. 4. Oh ya, berita keempat dari kompas.com. Ibu, pria curi 126 pasang sandal untuk dipakai berhubungan seks. Anjas. Jadi seorang pria ditangkap di Thailand. Oh, ini di Thailand, kita di Indonesia. Hmm. Thailand karena diduga mencuri alas kaki para tetangganya dan berhubungan seks dengan sendal-sendal itu. Nama pria ini namanya Serapat Keleleya. Sampai 126 pasang loh. 126 pasang. Coba kayak Mas. Berarti kayak- 126 pasang dikali 2 sama dengan Ya, ya, sudah. Ya. pokoknya gitu ya. 126 Coba kayak masih maling apa? Dalaman. Iya ada lama Sempak, sempak. apa, Masih logis lah. Logis. Sendal jepit kalau abis injak teh ayam kamu tuh cium mau apa? Bau. Sumpah orang-orang sekarang makin gak jelas, cuy. Iya, udah jelas sumpah. Kelainan. Sudah mau kiamat ini lagi. Nah, aku jelasin dulu ini nama kelainannya apa ya. Oh yes, jadi langsung aja Bim, lanjut. Lanjut ke berita kelima. Cuy. Oke cuy, kita masuk berita kelima. Di sini kita ambil dari kompas.com. Ini viral di Instagram, Twitter, di YouTube semuanya viral semuanya nih. viral nih. Jadi ini ada viral utas seorang predator fetis kain jarik. Ini tanggapan Unair. Jadi ini tanggapan Unair. Unair. Universitas. Mas nanti Udah, baca. edit aja ya. Baca. Sebuah tweet mengenai adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang mencatut mahasiswa di salah satu PTN Surabaya viral di media oleh Twitter Kamis 30 bulan 7. Tweet ini ditulis oleh pihak yang mengaku sebagai salah satu korban yang menceritakan pengalaman tersebut. Dalam tweet Dekan FIB Profesor Dia Aryani Arimbi dalam pernyataan resminya berjanji akan segera merespon informasi tersebut. Pihak juga memastikan bahwa segala tindakan civitas akademika yang bertentangan dengan etika berperilaku di kampus dan peraturan perundangan lainnya akan mendapat sanksi sebagaimana seharusnya. Ya udah. Pokoknya itulah intinya, kepanjangan. Tapi Pokoknya intinya namanya Gilang, Mas. iya gila. Soalnya kita juga punya teman namanya Gila kan. Ya, buat Gilang I love you. Gilang hati-hati Gilang. Tunggu kita tiba-tiba dibungkus sama Iya. si Gilang. Dibungkus kan, tapi gini loh Nas. Kalau orang dibungkus, itu kan nggak kelihatan bentuknya apa-apa nggak sih? Tapi yang dibungkus ini diceritakan itu yang dibungkus ini laki-laki. Jadi dia lebih sayang terhadap Orang yang dibungkus. yang dibungkus laki-laki. Padahal dia meminta bantuannya ke cewek. Mengatakan apa? Praktekan dibungkus itu pakai jarik, pakai Tapi cuma dibungkus aja kan, dia apa-apain kan? Iya, dibungkus doang, Terus disuruh apa nunggu 2 salahnya? jam. Ya, kamu bayangin orang dibungkus 2 jam pernapasan, Cuk. Kenapa dia mau dibungkus? Ya karena dia pengen ngebantuin orang, karena dia terlalu baik. Ya udah ya, dosa salah ya kan. Kamu mau nolong orang ya udah, dia juga cuma bungkus kamu kok, dia nggak ngapa-ngapain Ya kamu. tapi di sini masalahnya aku masih bingung kenapa itu masuk dalam pelecehan seksual. Itu sudah, kan dia cuma ngebungkus doang kan, jadi itu mungkin nggak masuk ke pelecehan seksual, itu cuma kayak. Tapi katanya di sini dia tuh kayak sama kayak yang sandal tadi, Nas. Dia terangsang itu sama barang-barang yang dibungkus.
orang tahu dia terang sama barang-barang yang terbungkus dari mana? Mungkin dari korban-korban yang disuruh, karena korbannya bukan itu aja. Korbannya itu banyak. Ya, disuruh bungkus doang kan, tapi Iya, kan dia disuruh papain bungkus sama doang. dia kan. Iya, Ya cuma udah, berarti dia nggak cuma salah. ngeliat Menurut- doang. Menurut saya sih ya dia nggak salah karena dia cuma suruh bungkus doang dan si korbannya pun mau. Iya, kalau mau Kecuali kayak dipidanakan misalnya- juga merugikannya itu di mana? Iya bukan di mana, kecuali kayak misalnya dia nyuruh suruh korban dan korbannya itu menolak tapi tetap dipaksa gitu. Iya. Tapi ini ada pemaksaan juga. Pemaksaan juga. Iya, Tapi akhir-akhirnya ujungnya juga mau kan? Iya, ujung-ujungnya dia mau. Maksudku dipaksa dengan cara kekerasan gitu. Iya. Itu bisa masuk pidana. Oke, langsung aja kita ke berita Terakhir. terakhir. Jadi berita terakhir ini menyimpang dari berita-berita tadi itu. Iya. Jadi kita YouTube kembali tercemar oleh konten kreator prankster tepatnya. Edo Dwi Putra. Iya, Edo Dwi Putra Buat Mas Edo. melakukan lagi prank yang tidak patut untuk dicontoh sama sekali, prank yang buruk sekali. Jadi Kayak kenapa sih harus membagikan sampah kalau kebaikan itu jauh lebih berharga? iya. Jadi mungkin gini, kamu buat konten lucu aja, orang tertawa itu sudah satu kebaikan buat Iya. kalian. Nggak usah perlu buat konten-konten sampah. Kan juga ada pelajaran lainnya. Tapi kan dia kasih sampah, Nas. Betul aja konten mereka sampah. Iya memang sampah mereka. Sampah. Bukan sampah yang sampah, tapi dia yang Jadi kayak apa ya? Kayak kamu melakukan kesalahan yang sudah dilakukan. Iya yang sudah dilakukan, karena kan sudah juga ada contohnya. Iya, Ferdinand Orang Paleka dulu, Paleka dulu. Mas Dan Ferdinand. kalian juga tahu kan akibatnya kayak apa, dampak ke Ferdinand Paleka-nya itu seperti apa. Banyak dibully. Banyak dibully. Mungkin dia nggak ngelihat sisi pembuliannya, Nas. Iya. Dia ngelihat sisi habis keluar dari penjara. Ferdinand Paleka Iya, kan langsung dipanggil. Kayak dipanggil siapa itu? Erick Olim. Dipanggil artis siapa itu? Nikita Mirzani. Iya, jadi mungkin dia melihat bahwa dengan cara itu bisa terkenal gitu. Iya, bisa naik subsnya. Padahal ada cara yang lebih mudah. Tapi kalian ya harus sabar juga. Iya, enggak langsung kalian mau sukses dengan cara bikin konten sampah gitu. Ya, kemarin sudah didatangin oleh kepolisian dan mungkin dekat-dekat ini sudah akan ada tindak pidana dan Tindak pidana. di Instagram kemarin sudah tersebar luas, misalkan tindak pidananya nih sekitar 10 tahun. Dan mungkin pidana 10 tahun itu udah apa ya? Udah cukup gitu. Bukan udah cukup, janganlah, jangan 10 tahun, mending dikasih didikan aja, nggak usah Oh iya. di penjara 10 tahun. Soalnya- kayak apa aja penjara soalnya 10 tahun. Korupsi saja yang lebih sampah daripada sampah, penjaranya cuma 2,5 Iya. tahun. Ada tingkat-tingkatan korupsi. Ah, Jadi ada korupsi yang merugikan banget, merugikan banget. sangat merugikan. Terus sekarang akhirnya dia sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan untuk konten-konten kreator yang lainnya Yang masih sampah. kita khusus untuk prankster. Jadi sudah stop lah kalian buat prank kayak gitu, karena apa ya, nggak guna kan gitu. Gak guna banget. Kayak gimana ya, kamu itu bukan menodain dirinya sendiri gitu, tapi ngedodain orang terdekatnya, konten kreator lainnya, keluarganya, Indonesia. Oke guys, jadi segini aja untuk video kali ini. Pesan-kesannya belum ada, cuy. Pesan-kesan, opini, pendapat. Kalau kalian masih usia muda, usia rentan, tolong kejar mimpi kalian. Aku cuma denger aja nih. Kalau kalian masih muda, kalau masih rentan usia kalian masih remaja, jalanin aja prosesnya, gapai mimpi kalian. Iya. Jangan sampai terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Kurang-kurangin nonton. Nah, kurang-kurangin lah hal-hal seperti itu. Ingat, masa depan kalian masih jauh, masa depan kalian masih panjang. Kalian masih bisa gapai mimpi-mimpi kalian tersebut. Pengen jadi tentara, polisi, presiden, youtuber, semuanya pokoknya kalian bisa. Sudah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe. Woman,